يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت عليه ملائك بسماها. ولتسعة ولد الحسين. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم جميعا وأحسن الله عزاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إخوان أخوات, jikalau kata para ulama, wabil khusus Sayyid Hasan Nasrallah pernah berkata bahwasannya Karbala dan hari Ashura adalah madrasah, adalah pusat pendidikan yang akan meluluskan siswa-siswinya menjadi pahlawan. Karena bukan hanya bahwasannya banyak majalis dibuat sepanjang masa setelahnya untuk mengenal dan zikra syahada Aba Abdillah, tetapi pada segala peristiwa, rincian peristiwa dan kronologi peristiwa dan apa yang terjadi, dan di tiap rinciannya memberikan pelajaran yang luar biasa, sehingga siapapun yang mempelajarinya dan lulus pasti dia menjadi pahlawan. Amin, Masya Allah, amin. Lulus insya Allah, hebat. Insya Allah kita semua lulus dan diridai oleh Aba Abdillah Al-Husain, ya Rabb.
permohonan kita di hari agung ini insyaallah, termasuk orang-orang yang lulus dan mendapatkan pahala syahadah insyaallah. Tetapi takkan bisa mengaku lulus kalau belum benar-benar mempelajari. Dan sungguh untuk mempelajari peristiwa Asyura tidak cukup dengan hadirnya para penceramah dan hadir di majalis. Antum perlu memaksakan diri, wahai ikhwan dan akhwat, untuk membaca juga. Ana di hampir setiap majalis ana ungkap hal ini. Perlu juga untuk membaca, paksakan diri antum untuk membaca sehingga bisa lebih tergambar detail peristiwa dan lebih bisa terhayati di hari-hari antum. Dan waktu itu tak akan menjadi sia-sia. Dan juga takkan bisa lulus dan belum belajar dari Madrasah Karbala orang-orang yang berat untuk sholat di waktunya, yang menunda-menunda sholatnya, dia belum lulus dari Madrasah Karbala. Karena di Karbala Aba Abdillah sholat di tengah kecamuknya peperangan, padahal waktu sholat jauh dari habis. Di waktu sholatnya, di saat waktu sholat zuhur masuk dalam keadaan perang, sebagian Ashabul Husain menjadi perisai-perisai dengan tubuh dan kepalanya, dan banyak yang syahid, dan mereka mendirikan sholat. Yang lulus Madrasah Karbala takkan mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kotor, karena Aba Abdillah beserta para sahabatnya dalam keadaan perang tidak keluar satu kata-kata yang tidak senonoh ataupun kotor terhadap musuh yang paling bengis sekalipun. Yang lulus Madrasah Karbala takkan berbohong, takkan menipu, takkan mencuri, takkan melakukan dosa-dosa yang membuat Rasulullah dan Aba Abdillah tidak meridai. Dan yang paling utama adalah salah di waktunya. Karena wahai ikhwan, ada kelemahan di kalangan komunitas kita untuk memudahkan. Karena kurang dalam berjamaah, kurang dengan masjid, dan bahkan waktu sholat pun juga terlalu abai, sehingga kadang dalam keadaan menonton TV, dalam keadaan duduk-dudukan terlewatkan begitu saja. Padahal ada satu hal sangat penting. Kenapa seperti kata ulama, bahkan Syekh Behja, termasuk ibadah yang agung adalah memperhatikan waktu sholat. Ada satu hal yang insya Allah menjadi peringatan bagi kita semua dan kado hari ini, bahwa pemahaman mengapa sebegitu penting ia di waktunya dilakukan, dilaksanakan, apalagi tanpa uzur, adalah bahwa di saat itu seluruh alam semesta sedang sembahyang dan sedang sholat. Aqimis salat liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan Qur'an al-fajr itu sangat berhubungan dengan Aba Abdillah. Nah, di saat-saat seperti itu alam sedang sholat. Mereka itu mentaati kurhan au tau'an, manusia diberikan pilihan. Tapi alam semesta bersalawat dan sedang melaksanakan sholat. Dan di saat itu imam zaman sedang sholat, sehingga jika seseorang sholat di waktu itu, maka Allah akan menerima dan mengabulkannya. Borongan kalau Allah, yakni siapapun yang sholat, baik dia sendiri berjamaah saat itu, saat masuk waktunya, dia berarti sedang sholat berjamaah dengan sahibul asri waz zaman, karena beliau sholat saat itu, sehingga semuanya Allah terima, kata Allah. Tapi kalau setelah melewati waktu, maka antum dengan waktu sholat antum sendiri, untung-untungan sholat itu mau sampai langit kemana. Tapi kalau pada waktunya, berarti secara tidak langsung antum tidak melihat, tapi pada hakikatnya kita yang sholat pada waktunya adalah sholat bersama imam zaman, dan antum tidak mau kelewatan momentum itu. Fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang muqimus shalah, yang mendirikan as-salah, dan juga dengan pemahaman ya Rabb. Ikhwan sekalian, sebagaimana Karbala adalah madrasah, ada beberapa hal penting yang kita insyaallah bisa berbagi di hari yang mulia ini, untuk lebih mendekatkan gambaran akan besarnya peristiwa ini secara dan pengaruhnya secara pergolakan politik dan pola pikir
Sehingga dia akan mengangkat segala syubhat-syubhat mengenai Imam Hussein. Mengangkat segala tuduhan-tuduhan akan terangkat jika ia dipelajari dengan seksama. Dan di antara halnya itu adalah beberapa poin. Ada 3 poin aja untuk hari ini. Yang pertama adalah kita harus memahami dan mempunyai gambaran akan peta politik di masa itu. Jadi ketika kita membaca dan melihat dan mengenang peristiwa Karbala, kita mengetahui dimensi yang jauh lebih besar dan pengaruh dari kebangkitan agung ini yang menjadi sepanjang masa dan apa yang dia runtuhkan. Jadi peristiwa Karbala terjadi di Nainawa, yaitu di Irak, kita semua mengetahui itu. Tapi kita perlu sadari bagaimana keberadaan kaum muslimin di saat itu. Ingat, urusan ini berurusan bukan hanya dengan satu kota dan satu daerah tempat saja, tetapi menyangkup seluruh sekitarnya. Di masa itu yang dihadiri oleh penduduknya kaum muslimin ada Hijaz, yang mana di sana ada Makkah dan ada Madinah, ada Irak, yang di sana ada Kufa, Basra, Najaf dan seluruh kota-kotanya, dan ada Syam yang meliputi Palestina, Jordania dan Syria dan Libanon saat ini. Ini 3 kawasan ini sudah berada di bawah kekuasaan dalam tanda kutip, kalau tidak memakai kata kepemimpinan, kaum muslimin. Dari masa, satu hal yang kadang tidak begitu tersoroti dalam sejarah dan tidak menjadi fokus dalam majelis juga adalah suatu pertanyaan. Kita melihat, kita harus memahami bagaimana Bani Umayyah itu bisa mencapai dan menguasai Syam. Kenapa kok pucuk pemerintahan umat Islam kok dipegangnya dari Syam, dikuasai dari Syam, khususnya dari ibu kota Damaskus oleh Yazid? Kok bisa seperti ini? Sementara Ahlul Bait Rasul, Ashabur Rasul, orang-orang agung berada di Hijaz dan juga banyak berada di Irak. Kita kembali ke masa setelah wafatnya Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Di masa-masa setelah wafat beliau dan hadirnya Al-Khulafa, dari awal masa-masa itu Bani Umayyah dan bahkan sebelumnya sudah memiliki perhatian kepada Syam. Syam saat itu, Syam di sini mencakup Syria, Libanon, Jordan dan Palestina. Itu Syam. Yang berkuasa, siapa yang berkuasa di sana? Yang berkuasa adalah Imperium Romawi, Imperium Bizantium, yang mana rajanya saat itu di Kekaisaran Romawi Timur, yaitu di Syam ada Herkul, Harkal yang semana berkuasa, dan mayoritasnya banyak karena Kekaisaran Romawi sudah menganut agama Nasrani. Jadi di Syam itu kebanyakan adalah umat Nasrani selain agama-agama lokal-lokal lainnya. Itu keberadaan di Syam. Dan kemudian ada Irak, yang mana di masa pasca Rasulullah itu masih di bawah kekuatan dan kekuasaan Sasania, Persia. Sementara Hijaz dan sekitarnya sudah berada di fase kekhalifahan dan dipegang oleh umat Rasulullah. Nah, dari masa awal setelah meninggal Rasul, Bani Umayyah itu telah mempunyai konspirasi yang jauh hari sebelumnya dari puluhan tahun untuk hal ini. Bahwasannya legasi Nabi Muhammad itu teralihkan dan kekuasaan dipimpin oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi di masa Khalifah Abu Bakar terjadi suatu hal besar-besaran dan gerakan untuk menaklukkan Syam dengan alasan 1 dan 2 hal. Tapi khususan yang mengincar ini adalah Bani Umayyah, karena mereka tidak dapat chance di Jazirah dan karena Syam lebih menarik. Di antara mereka adalah para pesaudagar
para dedengkot kufar Quraisy yang haus harta dan tahta. Sehingga di masa kekhalifahan pertama dan di saat Amirul Mukminin dan Ahlul Bait jauh dari pergerakan kekuasaan dan bahkan di bawah di dalam pengawasan yang intens, dikirimlah pasukan, 4 pasukan besar yang masing-masingnya dengan pasukan 8.000 orang atau lebih untuk berangkat ke Syam. Ada yang berangkat ke Jordan, ke Urdun, Wadil Urdun, yang dipimpin oleh Syurahbil. Kemudian pasukan kedua berangkat ke Homs, dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Pasukan ketiga berangkat ke Palestina, dipimpin oleh Amr bin As. Syam semua ini, Homs, Urdun, Palestina. Dan pasukan keempat dikirim ke Damaskus, dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, kakaknya Muawiyah. Berangkat 4 pasukan ini untuk proses penaklukan yang dinamakan futuhat. Karena mereka telah mengetahui masa itu masa rentan, sedang ada perseteruan antara Imperium Bizantium dengan Sasanid Persia. Jadi dimanfaatkan situasi ini, lalu mereka berangkat untuk bagaimana, apa yang dikejar di sana? Tahta, harta, dan kuasa. Dan ini adalah proyek besarnya Bani Umayyah yang diakali, dan di kepala belakangnya itu ada think tank. Ada think tank yang bermain dengan para khulafa. Jadi bukan datang dengan mereka sendiri. Peristiwa dari semenjak Saqifah dan apa yang terjadi setelahnya, ada orang-orang di balik layar yang mengorkestrasi peristiwa itu semua, dan itu adalah Bani Umayyah. Jadi kita tidak terfikir bahwasannya mereka hanya, ketika antum buka buku sejarah, fokus terbanyak adalah dalam hal kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Hijaz, khususan di Makkah dan Madinah. Tapi kejadian ini adalah besar yang mereka manfaatkan dan mereka berangkat. Sampailah Herkul itu mengirim pasukan besar 240.000 tentara untuk menghadang. Karena kewalahan, mereka akhirnya bergabung ke daerah Yarmuk, dikenal dengan peperangan Yarmuk. Kumpul 4 pasukan tadi yang mana dipimpin oleh Syurahbil bin Hasnah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Amr bin As, plus Khalid ibn Walid, sang panglima perang yang handal dari Irak yang sudah dia kuasai. Dia kembali dari pesisir Syam, dari sekitar Sahra. Terjadi perseteruan sengit dengan kaum Ghassasinah, yaitu orang-orang Arab yang menguasai beberapa daerah pesisir yang punya ikatan dan afiliasi dengan Sasania. Sampailah mereka semua bergabung di Yarmuk, dan sampai mereka pada akhirnya menaklukkan Syam dengan cara yang bengis, dengan cara yang sangat kejam. Umat-umat Nasrani dan mayoritas penduduknya dijarah, dirampok, ditumpahkan darahnya habis-habisan. Dan bukan hanya itu, kalau antum buka lihat buku sejarah apa yang diperbuatnya, bagaimana logika kekuatan itu yang mengatasnamakan Islam, dan bukan hanya mengatasnamakan, menunggangi kekuatan Islam yang tengah bangkit di Jazirah. Bahkan para agamawan-agamawan, tempat-tempat peribadatan yang dahulu masa Nabi tidak boleh dihancurkan atau tidak boleh dirusak, agamawannya harus dihormati, kini di masa mereka dicap bagaikan hewan-hewan binatang kerbau yang dicap dengan panas. Lalu dipungut pajak dari setiap orang, yang alasan-alasan keagamaan sebagaimana fidyah dan segala pajak itu mereka ambil secara paksa. Jika ada perjanjian Nabi dengan Nasrani Najran, maka ini dari kalangan umat muslim
Bani Umayyah merusak semua hal itu dan menaklukkan Syam secara keseluruhan dengan kekerasan, dan mereka memakai unsur sara untuk menggerakkan masyarakat, yaitu dengan keislaman dan kearaban. Makanya tidak heran kalau ada orientalis yang mengatakan Islam disebar dengan pedang. Itu karena merujuk pada peristiwa-peristiwa ini. Lain halnya jika a'immah, orang-orang mulia yang telah ditunjuk oleh Nabi, banyak ahlul bait dan sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib masih ada di masa itu. Antum silahkan cek dalam futuhat yang berangkat ke Syam, lihat dari list nama ada tidak satu dari nama-nama ahlul bait yang ikut. Bahkan Al-Imamul Ja'far As-Sadiq mengatakan kalau fihi khair, penaklukan itu yang yusamma futuhat, kalau ada kebaikan di dalamnya, maka sungguh tiada yang lebih utama untuk pertama berangkat selain Amirul Mukminin, yang pasti ada di depan. Tapi tidak melibatkan, tidak dilibatkan, dan tidak terlibat sama sekali. Karena cara itu bukan cara Islam. Jika pemerintahan itu berada di tangan sosok ahlul bait dan sosok yang telah diwasiatkan Rasulullah, hal itu tidak terjadi. Dan Syam maupun Irak akan mengenal Islam dengan cara damai, dan itu tengah berlangsung. Itu tengah terjadi, yakni dengan hidayah, dengan kekuatan logika, bukan dengan logika kekuatan. Tapi mereka Bani Umayyah menyolongsak karena ingin meraih kekuasaan, harta dan kuasa di Syam. Sampailah, jangan heran kenapa mereka akhirnya menjadi gubernur. Yazid bin Abu Sufyan, saudara Muawiyah, menjadi gubernur pertama di Syam. Setelah itu baru naiklah Muawiyah. Dan semasih Makkah dan Madinah dan kekhalifahan itu dipegang oleh khulafa, itu mereka dalam keadaan aman. Dan pada hakikatnya tidak diinginkan ada Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Jadi kebangkitan pertama dan kesadaran umat setelah masa 12 tahun Utsman bin Affan, dan sejarah mengenal dari semua sumber sejarah, silahkan bagi peneliti hal yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Bagaimana KKN itu terjadi, bagaimana Baitul Mal itu didistribusikan. 6 tahun terakhir dari 12 tahun masa khalifahnya, semua pucuk-pucuk kekuasaan diberikan kepada Bani Umayyah, bahkan yang berada di Hijaz dan ada di Syam. Jadi bukan hanya di Syam. Pada hakikatnya kalau antum teliti lebih dalam lagi, sebenarnya ruang kontrolnya sudah berada di Damaskus, dipegang oleh Muawiyah setelah Yazid bin Abi Sufyan. Karenanya ketika dikepung rumah itu dan umat bergerak bangkit, yakni umat Islam bangkit saat itu, sehingga Imam Ali menjadi khalifah keempat, dan itu pada hakikatnya tidak diinginkan. Tetapi tidak dengan penunjukan, kali ini dengan suara yang absolut bahwasanya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karenanya langsung segera dia buat fitnah dan tuduhan. Apa yang Muawiyah lakukan? Muawiyah adalah seorang ahli politik, seorang yang cerdas, licik. Tidak seperti Yazid. Yazid goblok, bodoh, tidak pernah berinteraksi dengan sahabat Nabi, tidak tahu kekuatan Quraisy, tidak tahu bagaimana fasaha Ahlul Bait dan Bani Hashim. Makanya ketika sampai pada Sabaya, di istananya dia pura-pura mau mengadili, sehingga tersebarlah, hancurlah semua propaganda dengan kalimat dan kata-kata Aqilah Bani Hashim, Sayyidah Zainab dan Imam Ali Zainal Abidin. Kalau Muawiyah tidak pernah, dia bahkan mewasiatkan supaya jangan diutik Al-Husain. Kalau Abdullah bin Zubair kau kejar, Abdullah bin Abbas kau rayu, Abdullah bin Umar, dia tata itu sebelum dia kematiannya kepada Yazid. Tapi Yazid tidak memahami hal itu. Al-Muhim, ternyata di luar kendali mereka, Sya Allah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Setelah yang awal dihianati tanpa kejelasan, kadang demokrasi, kadang syura, kadang penunjukan, kadang arbitrasi, kini solid masyarakat umat Islam memilih Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karenanya kebijaksanaan pertama Imam Ali bagaimana? Antum sudah memahami ini bagaimana peta politiknya saat itu. Apa yang Imam Ali lakukan? Imam Ali
memindahkan pusat pemerintahan bukan di Madinah, bukan di Makkah, tapi memindahkan ke Kufah. Karena umat Islam sudah mencakup daerah yang besar dan mereka tidak mengenal al-Islamul Muhammadi. Yang di Syam tidak mengenal Islam Muhammad, mengenalnya Islam versi Bani Umayyah yang kurikulumnya sudah diganti semua. Datuk-datuk Nabi Muhammad kafir, ayah ibu Nabi Muhammad kafir, Abu Talib kafir. Khadijah menikah dengan Nabi di usia tua 40 tahun. Nabi masa kecil dibedah bagaikan robot oleh Jibril dan Mikail depan anak-anak yang bermain. Kurikulum yang diajarkan soal keislaman adalah sudah disusupi versi mereka. Tokoh-tokoh mereka dari kalangan Bani Umayyah menjadi mubasyirin bil jannah, orang-orang yang yang dipastikan masuk surga. Segala pensusupan, ahadits, akidah yang mereka susupkan sampai saat ini masih dipercaya sebagai suatu yang granted dan absolut. Nah, Imam Ali memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Kenapa? Banyak sekali hikmahnya. Pertama, melindungi Makkah dan Madinah, karena tahu Muawiyah sudah menyanyikan lagu peperangan dengan membuat tuduhan bahwasannya Imam Ali adalah di balik pembunuhan Utsman, padahal bohong. Jadi menjaga kesucian Makkah dan Madinah. Kedua, menjadi siap dengar mengcounter pengaruh dan kekuatan dari Syam, karena ini akan menyerang. Dan sudah mengirim pasukan. Dan yang ketiga, Kufah dan Irak itu adalah tempat yang sangat strategis untuk menjadi pusat dan komando militer. Dia dekat dengan Persia, dekat dengan Iran, dekat dengan Syam, dekat dengan Hijaz, dan dia menjadi di center. Karenanya pusat pemerintahan di masa Imam Ali berada di Kufah. Dan benar terjadilah peperangan karena mereka agresi. Antum perhatikan, di masa 3 khulafa sebelumnya peperangan keluar. Peperangan semua keluar ke umat luar. Tapi kenapa begitu masa Ali bin Abi Thalib semua menjadi perang saudara dan peperangan di dalam? Karena itu hal yang tidak mereka inginkan. Mereka ingin menguasai semuanya. Karenanya ketika Imam Ali yang menjadi khalifah dan meminta Muawiyah, surat menyuratnya yang kalau antum baca di Nahjul Balaghah, meminta untuk baiat. Tapi Muawiyah menolak, bahkan menuduh dan bahkan ingin berperang. Dan itulah yang terjadi. Sehingga terjadi 3 peperangan. Lalu terjadilah peperangan Siffin. Dan ini sangat peperangan yang sangat besar antara Imam Ali dan Muawiyah. Sebelumnya, antum perhatikan sebelum Siffin, mereka Bani Umayyah ini, para think tank ini, ingin membuat dan melemahkan pihak Imam Ali dengan cara membuat peperangan proksi, dengan melobi, dengan membuat Zubair dan Talha dan juga merayu salah seorang istri Nabi untuk ikut serta berperang memerangi Imam Ali, dan terjadilah peperangan Jamal di Basrah. Ini semua berurutan, antum jangan lihat terpisah. Digunakan tapi tidak berhasil. Pasukan Imam Ali jauh lebih kuat. Itu perang yang diselesaikan dalam 1 hari dan kemudian diantar balik oleh Imam Ali semuanya balik ke Madinah. Namun setelah itu di peperangan Siffin, peperangan besar, dan antum tahu persis di saat itu Imam Ali sudah akan menang bersama sahabat-sahabat Nabi, sahabat besar bersama Imam Ali. Ammar bin Yasir pun gugur di situ. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Antum lihat dan antum tahu bagaimana Muawiyah melobi Ammar bin As untuk berada di barisannya, karena memang dari awal mereka bersama, dan membujuknya bahwasannya dia akan menjadi penguasa selanjutnya di Syam. Karenanya di Siffin ada otak kedua, yaitu Ammar. Sehingga di saat hampir kalah, keluarlah ide untuk arbitrasi, diangkat Al-Quran, lalu marilah kembali kita ke Kitabullah. Orang-orang yang sahabat-sahabat, orang-orang pengikut dan Syiah Ali bin Abi Thalib yang dari zaman Nabi mengetahui persis siapa Amirul Mukminin.
Begitu juga para sahabat Ammar bin Yasir dan sederet nama-nama agung. Itu tahu, jadi tidak terkecoh. Ketika ada sebagiannya yang kemudian terkecoh, bilang kembali ke kitabullah, Imam Ali memperingatkan, anal Qur'anun natiq, saya adalah Al-Quran yang berbicara, tetapi banyak yang tidak memahami. Kalau benar-benar mau kembali ke kitabullah, kenapa gak dari awal, kenapa harus perang dulu wahai Muawiyah? Tapi dia tahu persis bagaimana psikologi umat dan pemahaman umat. Sehingga di situ terkecoh dan lahirlah arbitrasi. Lalu penundaan, genjatan senjata. Antum perhatikan semua hal ini sangat applied untuk memahami hal ini. Kita memahami bagaimana siapa yang menjadi representasi Al-Husain di saat ini di zaman sini dan siapa yang lain-lainnya, dan bagaimana kalimatu haqqin yuradu biha batil, kata Imam Ali. Berdamai, genjatan senjata, kalimat yang benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Israel ingin damai, mengajak semua negara-negara muslimin normalisasi. Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Di sini jelas. Nah, apa yang terjadi di masa itu? Kembalilah hal yang sangat disayangkan kedua. Jika andai kata semua solid, itu menang dan kemenangan selesai. Syam akan terbebaskan dari keislaman palsu. Dan dengan adanya masa itu apa yang dia lakukan? Banyak sekali, diantaranya seluruh pentolan-pentolan pengikut Ali bin Abi Thalib diasasinasi. Kota demi kota, daerah demi daerah. Ada Petrus yang tidak dikenal, mereka buat. Kedua, ada kaum Khawarij, mereka jadikan proksi untuk memerangi Ali lagi, sehingga terjadi perang Nahrawan. Pertemuan rahasia antara Ibn Muljam dengan Ibn al-As dan Muawiyah dan para agen-agennya di Mesir untuk merancang peperangan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka yang biayai, mereka yang persenjatai. Terjadilah perang Nahrawan. Tidak dikasih bebas Amirul Mukminin dalam masa kekhalifahannya yang padahal sudah 25 tahun lebih bersabar, bagaikan debu di mata dan bagaikan duri di tenggorokan, melihat bagaimana Islam dipergunakan namanya tetapi dihancurkan batinnya oleh Bani Umayyah dan oleh masyarakat bodoh yang tidak mengerti dan yang ikut kemana saja angin berlalu. Sampai peranglah. Karenanya kenapa Muawiyah yang pada saat itu sholat subuh tiga-tiganya dikafirkan oleh kaum Khawarij, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Amr bin As, dan tiga-tiganya disasar, ditargetkan untuk dibunuh, tapi yang satu tidak sholat subuh, yang satu meleset. Padahal semua adalah otak mereka untuk membunuh Amirul Mukminin. Dan akhirnya terjadilah itu. Ini untuk antum memahami bagaimana fase Karbala dan bagaimana pengorbanan Sayyidi Syuhada dan betapa besar dampaknya. Irak dan Syam secara keseluruhan dari Palestina sampai Jordan, Libanon, Baalbak mereka kuasai dan mereka taklukkan sampai Damaskus. Pemahaman Islamnya lain. Di Islamnya mereka tidak ada yang namanya Ali. Ali dikafirkan, dilaknat di tiap sholat Jumat. Mereka tidak mengenal Al-Hasan. Mereka tidak mengenal siapa cucu-cucu Nabi. Tidak diajarkan, tidak disebutkan. Tidak ada cerita mengenai Badr, Uhud dan Hunain dan Khandaq. Tidak ada cerita siapa yang membela Nabi dari awal masa. Tidak ada cerita siapa yang diangkat oleh Nabi jadi anak dan dididik dari kecil. Tidak ada cerita bagaimana wasiat Nabi akan kepemimpinan setelahnya. Tidak mengenal masyarakat Syam. Saat itu belum ada WA ataupun internet. Tidak ada yang mengetahui kabar sampai membutuhkan waktu. Propaganda Islam adalah propaganda yang paling dekat dengan Nabi adalah Bani Umayyah. Dan bahkan Muawiyahnya menjadi pencatat wahyu. Sampai sekarang orang masih percaya bahwasannya dia pencatat wahyu. Antum bisa bayangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ketika kekuatan pengikut Amirul Mukminin lalu dengan akhirnya gugurnya Amirul Mukminin, ini masyarakat yang kuat sudah jauh melemah. Para tokoh-tokohnya dihabisi satu persatu.
Di sini kita akan memahami sulhul Imamul Hasan, dan jangan sekali-kali menyepelekan. Kenapa sampai Imam Hasan memilih jalur diplomasi dan akhirnya meraih ajakan untuk perdamaian? Di saat yang mana Bani Umayyah mengharapkan Imam Hasan bangkit. Imam Hasan dan para pengikut Ahlul Bait bangkit dan mengadakan menyambut peperangan. Karena mereka kali ini dengan kekuatannya akan menghabiskan seluruhnya. Sehingga tidak ada yang tersisa dari keluarga Nabi maupun para sahabat Nabi yang mengenal Islam yang sebenarnya. Dan Imam Hasan mengetahui hal itu. Sehingga ketika muncul ide untuk perdamaian, segera diterima oleh Imam Hasan. Karena itu mengalahkan langkahnya Bani Umayyah. Karena saat itu mereka menginginkan peperangan dan ingin menghabisi. Karena sudah tertimbang oleh mereka kekuatan itu setelah Imam Ali meninggal. Dan setelah semua satu persatu dibunuh. Lalu jangan antum pikir Imam Hasan berperan sendiri. Dalam perdamaian itu yang berperan adalah Al-Hasanain. Al-Hasan wal-Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Untuk perdamaian itu. Jadi jangan sekali-kali di benak kita tergambar bagaikan orang-orang awam yang taunya bahwasanya Imam Husain pemberani, Imam Hasan damai. Namain anak kalau Al Hasan, oh ini nanti orangnya seperti ini, tidak emosian. Kalau Al Husain, ini semua omong kosong. Imam Husain berkampanye untuk perdamaian yang diinisiasi oleh Imam Hasan. Sementara ada sebagian Syiah yang merasa ekstrim dan merasa luar biasa ingin mengobarkan peperangan. Sampai Imam Husain mengatakan apa yang dilakukan oleh abangku itu adalah demi menyelamatkan nyawa-nyawa kalian. Karena kalaupun bangkit itu sudah jauh outnumber dan sudah jauh, psikologi masyarakat sudah letih dengan perang demi perang yang dicanangkan oleh Bani Umayyah dan dengan proksi-proksinya terhadap kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karenanya sampai beliau pun akhirnya tetap saja diracun dan dibunuh sehingga gugur syahid. Di sini masuklah fase Imam Husain. Antum bayangkan kekuasaan bahkan yang sampai Makkah dan Madinah dan seluruh Hijaz, yang berkuasa adalah, yang diberikan jabatan adalah kaum orang-orang preman dari Bani Umayyah yang haus darah. Orang-orang sosok seperti Hajjaj bin Yusuf, yang mana kalau ada orang yang meriwayatkan riwayat dari Imam Ali atau dari Ahlul Bait, digunting lidahnya, dipotong tangannya, disalib badannya. Ini sosok-sosok yang monster yang diberikan kekuasaan. Masyarakat pada umumnya hidup dalam ketakutan. Tapi Imam Husain mengetahui betul bukan peperangan yang dicari. Jadi di fase Imam Husain, kalau antum perhatikan, bukan itu Imam Husain bangkit untuk menggulingkan. Kalau tujuannya itu, maka beliau sudah menyiapkan strategi yang konkret dan menyiapkan orang-orang pahlawannya untuk diajak dan melobi. Bahkan setelah ada 12.000 sampai 18.000 surat yang terkirim dari Irak, sampai mengutus sepupu beliau Muslim ibn Aqil untuk mengecek. Dengan mengetahui puluhan ribu itu, pasti sebelum beranjak dari Mekah dan dari Madinah, beliau pasti sudah menyiapkan pasukan yang besar. Kenapa beliau tidak lakukan? Soal, kenapa beliau tidak bangkit untuk berperang sekalian dan menaklukkan kelompok Bani Umayyah? Mengapa? Karena beliau tahu persis. Beliau telah mengalami masa Sayyidina Al-Hasan, imam beliau, kakanda beliau. Beliau mengetahui psikologi masyarakat saat itu. Kesia-siaan dan bunuh diri kalau malah membuat strategi dan ingin mengajak orang untuk bangkit berperang. Itu baru bunuh diri. Jadi ini biar syubhat ini terangkat sekalian. Kenapa? Masyarakatnya tidak siap. Orang-orangnya tidak ada. Semua pentolan-pentolan setia telah digugurkan, telah diasasinasi.
Dan masyarakat yang ada hanya segelintir dan hitungan jari. Lalu bagaimana? Imam Hussein bangkit adalah karena dituntut suaranya. Antum perhatikan ini. Imam Hussein bukan serta-merta membabi buta, berani lalu membawa pasukan untuk berangkat berperang. Tidak. Kalau halnya seperti itu, beliau tidak mengajak wanita dan anak-anak. Dan bahkan kaum orientalis mengetahui itu, bahwasannya tidak mungkin Al-Husain berangkat untuk tujuan kekuasaan, karena dia tidak membawa pasukan. Dia membawa wanita dan anak-anak dan keluarga semuanya. Dia berjuang tiada lain pasti untuk suatu hal yang lebih mulia daripada kekuasaan. Non-muslim, peneliti sejarah Thomas Carlyle bisa mengatakan seperti itu. Datang surat kepada Al-Walid bin Utbah, gubernur Yazid di Madinah. Antum bisa bayangin, bahkan Madinah dan Makkah sudah di bawah kaki kekuasaan mereka. Dan orang-orang telah ditundukkan dengan ancaman, suapan, dan segala hal-hal yang mengkhawatirkan mereka semua sehingga bisu. Apa yang mereka lakukan hanya bisa memaksa Imam Hussein untuk bertahan. Antum bisa mengajak orang untuk berjuang, sementara psikologi masyarakat saat itu, bahkan Sayyidina Hussein yang mau berangkat aja pada masih nahan. Dan bukan Imam Hussein tidak mengajak, bahkan untuk kafilah syahadah ini Imam Hussein menulis surat kepada Bani Hashim, yang ikut bersamaku akan meraih fatah. Jadi ketika datang surat memaksa Imam Hussein untuk baiat kepada Yazid, lalu Imam Hussein berdiplomasi dan mengajak, kenapa tidak dibuat di depan halayak ramai? Lalu terjadilah perseteruan di situ. Di situ Imam Hussein tahu, kalaupun beliau menetap di Madinah atau di Makkah, di Hijaz, maka Yazid akan membasmi, tetap akan menghadirkan pasukan dan akan menodai Makkah dan Madinah. Dan hal itu terjadi terhadap Abdullah bin Zubair, dibunuh, ditumpahkan darahnya di sisi Ka'bah oleh pasukan Yazid. Dan antum lihat, cek setelah peristiwa Karbala apa yang terjadi di Makkah dan Madinah. Tetap kejahatan itu sampai kepada mereka yang tidak mau beranjak kaki dan tidak mau berjuang. Karenanya beliau berangkat, ada usulan ke Yaman untuk kabur ke Yaman dan terlindungi. Ke sana dan kemari semua ditolak oleh Hussein. Tapi ada ribuan surat dari Irak. Antum dengan rasional, secara rasional, apa yang dipilih oleh Sayyidi Syuhada, dengan pengetahuan sepenuhnya bahwasanya beliau akan gugur dan syahid. Tapi bukan atas dasar itu. Dengan mengetahui bahwasanya Rasulullah beliau mimpi dan mengatakan, Sya'allah an yaraka qatila ya Hussein. Allah berkehendak untuk melihatmu syahid dan gugur. Ini bukan kehendak Allah, tapi karena suasana memaksa untuk hal itu, dan itulah yang terjadi. Karena di situ ada kehidupan baru terhadap Islam yang sebenarnya. Jadi karenanya Imam Hussein katakan apa? Mithli la yubayi'u mithlah. Yang sepertiku tidak mungkin berbaiat kepada yang seperti dia. Lalu apa yang beliau katakan? Seluruh kata-kata Imam Hussein sepanjang perjalanan itu adalah madrasah. Peristiwa Karbala dan segala syubhat dan isu-isu yang menaunginya, yang mengacau, sebenarnya bisa selesai dengan clear jika orang melihat dan mengamati apa kata-kata Imam Hussein sepanjang itu. Beliau bilang, Inna da'i ibn da'i qad rakaza baina thnatain, baina sillati wa dhillah, wa hayhat minna dhillah. Sesungguhnya penuntut ini, Durjana, putra Durjana, telah memfokuskan pada hanya dua hal. Kalau tidak senjata, kalau tidak keterhinaan, yakni memberikan suara, ngebaiat dia. Antum bayangin tuntutan ini. Imam Hussein itu dikondisikan, tidak diberikan apa pilihan. Pilihannya ya seperti kata beliau, itsnatain imma silla au dhillah, terhinaan atau senjata. Karenanya berangkat beliau menuju akal, rasio, memastikan bahwasannya keputusannya pasti adalah ke Irak, karena ada ribuan surat. Tapi bukan langsung serta-merta bangkit
dan melakukan peperangan, tidak bisa. Tapi setidaknya ke sana, kembali kepada masa pemerintahan ayah beliau dan banyak pengikut di Irak. Dan ada 12.000 surat yang baiat dan siap. Tapi Imam Hussein tetap mengirim Muslim bin Aqil, antum tahu. Namun keputusan harus ke sana, karena kalau kabur dan melindung, hal itu aneh. Apa jadinya dalam sejarah? Taklif beliau adalah harus berangkat. Tidak menuju Syam, tidak untuk berperang, tapi berangkat menyambut permintaan. Karena kalau beliau tetap berada di Makkah dan di Madinah, itu akan ternodakan kesuciannya. Beliau lari kemanapun akan tetap dikejar sama Yazid. Mengapa? Jadi kita tahu ikhwan, apa yang diperjuangkan oleh Sayyidus Syuhada. Yang diperjuangkan adalah kalimatul haq. Tidak memberikan suara. Sementara yang diminta oleh Bani Umayyah dan yang dituntut adalah suara, foto, coblosan dari Aba Abdillah Al-Husain. Mengapa demikian? Karena itu akan memberikan legitimasi dan keabsahan terhadap pemerintahannya yang zalim. Dan itu sama saja bagi Al-Husain menjual agama datuknya. Wahaihat min nadzillah. Karenanya beliau dikepung, beliau digiring, beliau dikepung dengan ribuan dan bahkan mengeluarkan dana besar untuk membawa mercenary, tentara-tentara bayaran. Karena mereka tidak tahu bahwasanya akan menjadi sekecil itu, dan kafilah bukan semakin banyak, tapi setelah mendengar kabar Muslim bin Aqil meninggal, kafilah semakin mengecil dan tambah mengecil di panjang jalan. Dan Imam Hussein membiarkan. Mengapa? Antum sadari ini bagaimana kebangkitannya. Imam Hussein membiarkan yang mau pulang-pulang. Kafilah yang telah mengurangi, yang berkurang, Imam Hussein tidak merisaukan. Bahkan antum tahu di malam Asyura Imam Hussein masih memberi kesempatan kepada ashabnya untuk menggunakan kesempatan malam hari untuk pergi, karena yang diinginkan adalah dirinya. Jadi dengan kafilah yang sudah sekecil itu dikepung di Karbala 10 hari tetap tidak mau memberikan suara. Kenapa? Kalau memang dari awal yang diinginkan pembantaian sudah dilakukan dari awal hari. Karena yang lebih berharga itu adalah suara Al-Husain ketika dia berbaiat. Ketika dia berbaiat sama saja mengesahkan bukan hanya kejahatan sepanjang zaman yang menjadi 2 abad kekuasaannya sampai sebelum Bani Abbas bangkit dan seluruhnya, tapi kejahatannya di masa lalu dan bagaimana pemerintahan itu terbentuk dengan kekerasan dan kekejian yang mengatasnamakan Islam menjadi absah juga, sehingga mustahil. Karenanya 3 hari terakhir ditunggu lagi, tidak dikasih air. Apa yang ditunggu? Suara. Makanya kata Al-Walid, yang diinginkan dari engkau adalah kalimah. Kata Imam Hussein, duhai andaikan engkau tahu apa itu kalimah. Dengan kalimah seseorang bisa masuk neraka ataupun masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimah. Karena mereka anbiya adalah kalimatullahil ulya. Dan Imam Hussein tahu beliau adalah perwujudan dan implementasi daripada hakikat falsafah kurban semenjak masa Habil dan Qabil, yang dilanjutkan dengan masa Nabi Allah Ibrahim, yang kemudian wafadainahu bidzibhin azim, yang kemudian di masa Abdul Muttalib, yang kemudian Abdullah digantikan dengan 100 onta, lalu lahirlah Nabi dan Nabi mengatakan ana ibnudz dzabihain, aku adalah orang keturunan dari 2 orang yang semestinya disembelih. Semua pengorbanan ini belum sampai pada puncaknya. Puncaknya harus ada fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Khamisi ashabil kisah kini tampil menahan, bertahan 3 hari tanpa air, 10 hari di Karbala mempertahankan suara. Mereka melihat terheran-heran, semua di kelompok musuh terheran-heran. Mengapa kok sebegitu bertahannya hanya demi suara?
sampai tidak memberikan pilihan kecuali pembantaian, dan beliau siap menghadapi pembantaian sehingga beliau mengatakan, in lam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli faya suyufu khudhini. Jika agama datuku tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang ambillah aku. Karena beliau tahu itu yang beliau pertahankan. Itulah kebangkitan yang sebenarnya. Sehingga dengan terjadinya kejadian itu, lalu ditawannya para sabaya Ali Muhammad, dan sampai masuk ke desa-desa, digiring ke kota-kota, dan bahkan sampai masuk jantung Damaskus, adalah kekalahan propaganda yang puluhan tahun telah didirikan oleh Dedengkot, oleh datuk-datuk Yazid bin Muawiyah, dan hancurnya propaganda mereka. Di sanalah Imam Ali As-Sajjad memperkenalkan diri. Di sanalah fasahah Zainab terlihat. Di sanalah orang mengetahui dan tersingkap siapa itu keluarga Nabi yang sebenarnya. Di sanalah menjadi jelas bahwasannya ada Islam yang sebenarnya, ada Islam yang tidak kejam kepada kaum Nasrani atau agama lainnya, ada Islam yang siap bangkit mengorbankan nyawa dan seluruh keluarga dan segalanya untuk kalimatul haq dan untuk kebenaran. Ada Islam yang bukan hanya tidur menjadi agama yang berada di bawah bantal dan di atas permadani-permadani. Ada Islam yang bangkit, ada Islam yang berjuang, ada salat yang sebenarnya yang sedang didirikan. Di situ tersingkap untuk seantero negara Irak, Bizantium, Roma, Sasania, Persia, dan bahkan jantung Damaskus, dan dalam kerajaan Bani Umayyah memancarlah cahaya dari kepala Al-Husain dan kelantangan suara Sayyidah Zainab. Itulah darah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Itulah darah yang benar-benar telah mengalahkan pedang dan segalanya. Sehingga demi suara Al-Husain rela menyumbangkan segalanya untuk Allah. Keluarganya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Ini adalah Al-Husain ya ikhwan wa akhwat, yang telah merasakan kematian jauh hari sebelum Karbala. Dia adalah orang yang melihat datuknya sedang dikubur dan sebagian orang memikirkan kekuasaan. Dia yang melihat bahwasannya ibunya meninggal dan harus dikuburkan di malam hari. Ya Zahra, masa demi masa dia terabaikan, terkucilkan, dan terus dalam keadaan terancam. Dia lalu melihat ayahnya Amirul Mukminin terbelah kepalanya di Masjid Kufah. Al-Hasan meneruskan salat ayahnya, sementara beliaulah Al-Husain memangku kepala ayahnya dan melihat kepala itu terbelah. Antum bayangkan perasaan seorang putra. Ini seorang Al-Husain telah melihat kematian di depan matanya jauh hari sebelum Karbala. Kini di hari Karbala dia melihat satu persatu gugur. Keluarganya, anak-anaknya, dan semua dia lihat satu. Seraya mempertanyakan, mengumandangkan sampai akhir masa, hal min nasirin yansuruni. Ikhwan akhwat, ada ratusan, ada dan puluhan panah menancap di sekujur tubuhnya. Tapi demi Allah, satu panah yang menancap ke leher bayinya Radhi, Abdullah Radhi, lebih menyakitkan baginya ketimbang ratusan panah itu. Al-Husain sekujur tubuhnya terkena besetan pedang. Namun sakit yang lebih menyakitkan dan menyayat adalah ketika melihat anaknya Ali Al-Akbar dicincang-cincang. Ashbahu khalqan wa khuluqan bi Rasulillah. Ada penuh di sekujur tubuhnya tusukan-tusukan tombak. Tapi demi Allah, yang menusuk jantung Al-Husain adalah tombak yang menjatuhkan Abul Fadlil Abbas dari kudanya. Dengan kedua tangannya telah terputus. Dan beliau menyaksikan kendi air itu tidak sampai ke kemah, telah membuat hatinya tersayat-sayat.
Ikhwan Al-Husain seorang diri kini. Tak ada lagi yang menyahut, semua telah terkapar. Lalu dia masuk ke kemah dan berpamitan untuk pergi, untuk maju. Dia sempatkan waktu supaya seluruh keluarga melihatnya. Masih utuh, masih gagah berani di usia mendekati 60 tahun ketika janggut telah memutih, dan sebelum janggut itu menjadi berwarna merah dia masuk ke kemah untuk pamit. Namun yang membuat hatinya terkeping-keping adalah ketika hendak keluar melihat Sukainah memegang jubahnya, terseret memegang bawa jubahnya, dan Ruqayyah bertanya-tanya, mau kemana engkau ayah? Wahai putri-putriku, cukuplah, jangan buat hati ini lebih hancur. Sejuta hal menahan, namun demi Allah, dia adalah sang kurban yang sejatinya sepanjang sejarah keberadaan manusia. Dia adalah wal fajri wa layalin ash. Dia adalah al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dia adalah pembunian yang di manasik haji adalah Ibrahim wa alu Ibrahim. Sementara Muhammad wa alu Muhammad memberikan semua yang dimilikinya untuk Allah. Makanya beliau katakan ketika maju, taraktul khalqa turran fi hawaka. Ya Allah, aku tinggalkan makhluk karena kecintaanku padamu. Wa itamtul iyala likay araka. Dan aku yatimkan keluarga demi mau melihatmu, demi berjumpa denganmu ya Allah. فلو قطعوني ربا ربا لما مال الفؤاد إلى سواك. Maka jikalau mereka potong dagaku ini berkeping-keping, sungguh hati ini takkan berpaling darimu ya Allah. Berangkatlah keluar dari khaymah laku Sayyidah Zainab Tatan, menegurnya, dan dia harus berjuangkan sendiri di tengah kepala-kepala yang akan dibawa ditombak sebagai pandangan yang luar biasa. Ya bena ummi, ya bena ummi, jaratid الدنيا علينا يا أخي إن من الأسر أتينا. سلام الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ببنائك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.